Jadi ini pelajaran kelas keempat adalah Elijah memperbaiki mesbah. Itu apa artinya? Oke? Oke. Iya. Ini dimulai dengan Matius 24 ayat 45. Ada berapa servant yang teman-teman mengerti? Ada berapa servant? Ada berapa servant di Matius 24? Ada Dua berapa? aja. Servant apa dan apa? Faithful and wise servant. Itu Iya. satu. Satunya? Evil servant. Evil servant. Betul. Oke? Setuju semua? Mm-mm. Oke, ada Iya. evil servant. Jadi, kita mau tanya Tante Nita, apa yang dilakukan oleh faithful and wise servant di Matius 24:45? Oh, nggak ada Tante Nita. Oh, di bawah nggak ada Tante Nita tadi ya? Oke, Mama Soisa lah kalau gitu. Apa yang dilakukan oleh faithful and wise servant? Aha. Yang pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana Hmm? yang diangkat oleh tuannya atas Kasih apa? orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Oh, Ini hamba yang setia dan bijaksana itulah tentang apa yang dilakukan, memberikan makanan pada waktunya. oke, mantap. Jadi memberikan meat in due season. Itu apa sih meat in due season itu? Makanan at appointed time aja atau present truth. Jadi meat in due season ini adalah Pekabaran yang pekabaran, disesuaikan toh? dengan zaman di mana dia hidupnya. Jadi pekabaran yang sesuai dengan appointed time, betul? Ya. Atau pekabaran yang disesuaikan dengan apa yang terjadi, betul kan? Ya. Oke, itu dia. Jadi kalau ini faithful servant ini lihat udah mau dekat kedatangan Tuhan Yesus, dia akan sesuaikan pekabarannya. Bagaimana? Oke, dia nggak akan kasih pekabaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus masih lama datang. Itu bukan faithful dan wise servant. Bagaimana? Ya. Oke, oke. Udah ngerti semua yang dilakukan oleh faithful and wise servant? Nah, evil servant. Yang dilakukan apa aja evil servant? Dia bilang Hmm? bahwa my Lord delayed his coming. Di mana? Di mana bilangnya? Di dalam hati. Di dalam hati artinya dia pernah, artinya yang di mulut dia bilang apa? Berbeda dengan yang di hati. Di mulut bilang apa, Dek? Sudah mau datang. Nah, Tuhan sudah mau datang, betul? Tapi di hati, Tuhanku masih lama datang. Gimana? Ya? Dan ini kelihatan, jadi yang di hati kelihatan bukan dari mulutnya. Mungkin dulu kalau ditanya, kamu bilang Tuhan Yesus masih lama datang ya? Pasti mereka ngaku nggak? Enggak. Enggak lah, tapi yang di hati kelihatan dari apa? Dari perkataan, tindakan. Dari kelihatan dari tindakannya toh. Ya. Kelak.
ini evil servant bilang, oh Tuhan Yesus mau datang, gitu kan? Ya Iya. toh? Tapi masih kejar dunia, ya Iya. kan? Itu Iya. namanya di hatinya bilang apa? Tuhanku masih lama datang, gimana? Iya. Itu dia. Jadi mulutnya bisa bilang kasih selebaran, Tuhan Yesus sudah mau datang, ya. Tapi nggak lakukan persiapan country living dan lain-lain ya, itu bilang masih lama datang, bagaimana? Masih Betul. Boleh? Ngerti semuanya? Iya. ngerti. Ya, jadi kelihatan dari tindakannya, ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Semuanya ngerti ini? Tante Dina ngerti ini dua servant? Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, evil servant ini antara masih mau ikut Tuhan tapi mau, aduh janganlah Tuhanku cepet-cepet datang, masih mau dunia gitu kan? Boleh? Boleh? Jadi di mulutnya, aduh kita suka Tuhan mau datang, tapi di hatinya nggak suka Tuhan mau datang, kayak gitulah. Ya, Iya. makanya Betul ada kali. perkabaran Elijah yang bilang apa? Apa perkabaran Elijah yang Elijah bilang? Kita baca di 1 Raja-Raja 18:21. Iya. 18. Oke. Oke. Oke, kita mau baca, ada yang mau baca ya? Kita boleh minta yang mau baca adalah Jenis. 21. Baca yang Indonya atau yang Itu aja enggak apa-apa. aja? Oke aja. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bertambang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, ini ada orang dua pendapat kan? Iya. Iya. Ikut Tuhan. Jadi ini kayak evil servant. Betul nggak? Iya, Kak. Di mulutnya bilang Tuhan mau datang. Tapi di hatinya juga, aduh jangan cepet-cepet lah Tuhan datang, kita masih mau nikmati dunia. Gimana? Sama nggak? Makanya Elijah bilang, pekabaran Elijah apa? Kalau mau ikut Tuhan, tinggalkan dunia, betul? Iya. Kalau mau ikut Kan? Baal, ikut Baal. Cari dunia 100%. Gimana? Jangan setengah-setengah. Jangan ada dua pendapat. Bagaimana? Iya. Ya? Bisa ngerti semuanya ini? Bisa aja. Oke. Nah, Iya. kita tahu ini cerita kalau kita baca Lukas 18. Ini mau ada Elijah kan bilang ayat 22 ya. Ini ada mau pembuktian nabi yang benar kan? Ini ayat 21, 22 ya. Aku seorang diri nabi Tuhan, betul? Nabi Baal ada berapa? 400 lebih. 450. Oh, banyak. Jadi ada dua. Nabi Baal dan Elijah. Ini kasih nabi-nabi Baal karena lebih dari kan? Oke. Nah, lalu di ayat 23 mereka disuruh ngapain? Disuruh bawa korban, betul? Iya. Ini ya. Jadi dan kasih kayu tapi nggak boleh ada apa? Api. Oke, boleh? Boleh, Ce. Jadi keduanya akan mempersembahkan korban tanpa api. Sama, betul? Oke, kita taruh mempersembahkan korban tanpa api. Oke. Ini kitabnya tadi mana, Ci? 1 Raja-Raja 18. Tapi
18, 21, 22, 23, oke? Sampai sini ngerti ceritanya? Ngerti Kak? Lalu di ayat 24. Oke? Eh, warnanya. Bisa ngerti semuanya ya? Tante Lika bisa dapat ya? Iya, Nah, bisa boleh ya? jadi. Semua? Bisa ya? Tante Eli, Oma Bisa, Eli Jen. bisa sejauh ini Oma? Bisa, G. Oke, ikutin ceritanya ya. Ini ceritanya Iya, seru. G. Nah, ayat 24 sekarang. Ya. Jadi kedua-duanya mau panggil nama God kan? Iya, Kan? nama Allahnya Dan yang masing-masing. turunkan api itulah yang benar-benar God. Gimana? Iya, Oke. Jadi tanpa api, jadi di sini ada mau yang menurunkan api adalah God yang benar. iya, Oke? Iya. Jadi salah satu iya, pekabaran Elijah adalah mau tunjukkan mana God yang benar. Bagaimana? iya. Boleh? Iya. Oke? Boleh. Iya. Jadi Elijah Oke, punya Kak. pekabaran tuh karena sudah ketutup sama Baal, ya, God yang salah, orang jadi nggak bisa, bingung mau jadi kayak nggak tahu mau sembah God yang benar yang mana nggak tahu gitu karena udah ketutup sama Baal. Boleh? Hmm. Elijah datang untuk tunjukkan mana God yang benar. Bagaimana? Iya, Eh? iya Oke, dapat. Oke, mari kita lihat. Ya, Dan semua udah tahu kan ini kan cerita anak-anak kan dulu kan? Iya. iya, Yang tempat yang ada airnya terus ada batu-batu yang ditata itu toh. Betul, betul. Itu dia ya. Oke. Nah, akhirnya mulai dari nabi-nabi Baal, betul? Terus Mezbahnya tidak Iya. turun apa? api. Tidak Kita turun langsung api. singkatkan aja, tidak turun api, betul? Iya. Iya. Oke. Oke, mereka kalau di ayat 26 udah jingkrak-jingkrak gitu kan? Udah nari-nari, Iya, nggak ada jawaban suara satupun, ya kan? iya. Kalau baca roh nubuatnya kan setan udah mau jawab kan, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Hmm. Bayangin, kita punya God itu berkuasa. Kalau setan nggak diizinkan Tuhan, setan nggak bisa mau bikin seenaknya. Oke, jadi apapun yang seburuk, apapun yang terjadi, itu God is in control. Kita harus ingat itu. Apapun yang terburuk yang terjadi, yang memang terjadi menimpa kita, itu adalah seizin dan diatur oleh Tuhan. Kita percaya nggak kan pertanyaannya kan? Oke. Ya. Oke. Semua sudah ya? Oke. Nah, Mesbah tidak turun api. Terus kalau ayat 27-nya bilang ini ya, kayak Elia berterek gitu ya. Coba lebih keras panggilnya. Dia mungkin lagi jalan-jalan kali gitu kan. Atau lagi tidur Iya, gitu kan. Belum bangun iya. kali. Aduh, bayangin Elia. Ya. Oke, tapi ada jawaban? Nggak Enggak. ada. Nah, inilah dia. Ayat yang dinanti-nanti ayat 30, saudara-saudaraku. Ya, 30. Aku tulis ini ayatnya ya. Ayat 30. Ini yang paling penting. Oke? Pertama, apa yang Elijah lakukan? 1. Oke? Apa Iya. dibilang di sini? Mereka dipanggil Elia mendekat. Oke. Datanglah dekat kepadaku, kata Elia. Datang. Jadi pertama Elia Panggil orang itu. suruh mereka datang dekat Mendekat. ke Elia. Iya. Oke? Jadi ini kita mau tahu di sini ya. Pekabaran Elijah ini mau menunjukkan siapa God yang benar, oke? Iya. Ya.
Pertama, Elijah menyuruh mereka datang dekat ke Elijah. Artinya Hmm. apa? Artinya bukan Elia yang mendekat sama mereka. Artinya, kalau Elijah suruh datang ke mesbahnya, Elijah tidak datang ke mesbah Terus Baal. orang itu. Boleh? Jadi ini kan mesbah tidak turun api ini kan tempat penyembahan Baal kan? Iya. Iya. Oke? Yang nggak ada kan? Boleh? Iya. Dan untuk kabarkan God yang benar, kita nggak ke tempat di mana orang sembah Baal. Kita yang panggil mereka keluar dari tempat penyembahan Baal. Gimana? Itu yang Iya ya. prinsip, Oke, ngerti ya. boleh? Itu prinsip orang yang mau kabarkan one true God. Iya. Ya? Iya Kak. Kalau mau kabarkan God yang benar, pakai cara Elijah. Jangan datang ke Hmm. mesbah Baal. Panggil mereka. Gimana? Iya Kak. Itu dia. Dan mereka itu nabi Baal saja. Iya, semua orang-orang kan ini kan dilihat sama orang-orang kan? Dan orang-orang kan Iya. jenis banyak yang sembah Nabi Baal waktu zaman Elijah. Ya kan? Apakah Iya. Elijah datangin mereka ke mesbah Baal, Jenis? Enggak, Ce. Enggak. Tapi apa? Tapi dia Panggil memang mereka dia ke memanggil. mesbah Elijah. Iya. Mm-mm. Ya? Oke. Iya. Tapi memanggil orang-orang untuk datang ke Mendekat. mesbah Elijah. Oke? Iya. Oke? Ini ya jelas lah. Kalau kita udah tahu itu tempat penyembahan Baal, bagaimana kita mau memperkenalkan one true God di situ? Ya kan? Jadi kita Iya. harus panggil mereka dari situ. Oke? Itu konsep pertama. Iya. Oke? Iya Dan Kak. kita tahu bahwa ini tempat penyembahan Baal ini adalah Babylon. Setuju? Hmm. Ya kan? Itu juga. Makanya Elijah punya pekabaran akhir zaman, come out of her, my people. Gimana? Emang enggak? Boleh? Ini kan Babylon kan tempat menyembah roh-roh najis. Unclean Iya. spirit, betul? Hateful word. Ya kan? Iya, betul. Iya. Menyembah unknown God, ya kan? Trinitas, ya kan? Itu semua. Jadi harus panggil keluar. Itu dia. Oke. Apa yang dilakukan ini? Semua datang kepada dia. Oke, ada yang keluar. My people yang keluar kan? Yang dilakukan Iya. Elijah berikutnya apa? Memperbaiki mesbah. Yang sudah rusak. Nah, ini pelajaran kita kan? Yang kedua, he repaired. Indonesia lah. Elijah memperbaiki altar Mes- Tuhan yang sudah rusak. Oke? Yang sudah. Oke. Altar itu mesbah kan? Iya Kak. Altar ini biasanya tempat apa? Nah, tempat mempersembahkan Korban. korban ini lambang dari apa? Tuhan Kristus. Yesus. Tuhan Yesus mati, betul? Iya. Iya. Boleh? Boleh. Artinya yang diperbaiki apa? Kristus. Artinya kalau Elijah memperbaiki altar itu sama dengan Elijah memperbaiki pengertian Kristus sebagai korban. Iya. Bisa ngerti? Iya. Bisa. Jadi Bisa. Kristusnya kan, pengertian Kristusnya yang mau diperbaiki kan? Nah, Iya. pertanyaannya pengertian Kristus sebagai apa? Pengertian Kristus apa atau siapa yang diperbaiki kan? Iya. Ayat kemana? Ayat apa? Soal kayu salib.
Matius 3:17. Bapak bilang apa tentang Kristus? This Inilah is anakku my yang kukasih. Tentang beloved Yesus, son. dia adalah Son of God. Ya, Artinya waktu Elia memperbaiki altar, itu memperbaiki pengertian orang-orang bahwa Kristus itu adalah benar-benar anak God. Gimana? Jadi bayangin ya, Elijah ini benar-benar melambangkan kita yang penuh dengan kontroversi, orang nggak percaya bahwa ada God yang benar, betul nggak? One true God, nggak percaya Yesus sebagai apa? Son of God. anak-anak. Bagaimana? Ya, Gitu dia. Ya, inilah kontroversi yang paling besar kontroversi. sekarang ya. Iya, makanya yang dilakukan untuk memperkenalkan orang tentang siapa God yang benar harus perbaiki dulu pengertian Altarnya. orang-orang tentang siapa Son of God. Gimana? Ya, Jadi kalau mau memperkenalkan God yang benar tanpa Son of God bisa nggak? Nggak bisa. enggak. Ya. Jadi kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ini ya. Jadi Elijah saat memperbaiki mezbah, artinya dia memperbaiki pengertian orang-orang tentang siapa Yesus. Yaitu Yesus adalah benar-benar Son of God. only Son of God. Gimana? Boleh? Kenapa pengertian Son of God harus diperbaiki? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Tante Marce mau coba? Kenapa Tante Marce? Karena pengertian mereka Tante Marce bilang God the Son. Kalau Oma Eli, kenapa Oma? Kenapa pengertian, oh Yesus itu adalah Son of God loh, harus diperbaiki Oma. Apa ya, Ge? Belum dapat? Belum. Oke, nggak apa-apa. Makasih Oma. Tante Dina mau coba atau Om John? Karena mereka bilang bahwa anak itu hanya berperan saja. Oke, itu makanya harus diperbaiki ya. Ya. Oke, siapa lagi? Tante Rian atau Tante Rima? Mau coba? Oh, boleh Jenis. Mau coba kah Tante Rian atau Tante Rima? Coba ya. Oke, boleh. Kenapa perbaktiannya itu mau diperbaiki? Pengertian Son of God-nya diperbaiki. Karena mereka tidak mengerti bahwa God itu bisa dikenal dari anaknya yang benar-benar anaknya. Ayat mana itu yang Tante Rian bilang? Ayat mana itu? John 3:16 itu bahwa yang dikirim adalah 14. I am the way, the truth, and the life. No one cometh by the Father but by me. Betul? John 14:6. 14:6. John 14:6 ya. Ini pengertian Son of God itu harus diperbaiki dulu. Kebenaran dan hidup. Bisa nggak ada yang kenal Bapa kalau nggak melalui anaknya? Enggak. Nah, itu. Makanya untuk sebelum nurunin api, harus perbaiki mezbah dulu, nggak langsung minta api. Gimana? Iya. Jadi memperbaiki mezbah itu sama dengan kita memperbaiki pengertian orang-orang siapa Son of God itu. Karena untuk kenal Bapa harus melalui anak. Anak. Seperti itu, Jenis. Oke? Oke.
Jadi Elijah ya memperbaiki pengertian orang-orang ya tentang Yesus sebagai apa? Son of God. Son of God, yang adalah korban kan kalau altar kan? Iya, iya, Iya. Dan betul. waktu pengertian Son of God yang adalah Tuhan Yesus sebagai korban, orang-orang bisa lihat apa? Bapa. Bapa. Kasih Bapa. Iya. John 3:16 kan, kirim anaknya untuk Iya. mati itu untuk lihat betapa Bapa sangat mengasihi orang berdosa. Gimana? Boleh? Iya. Dan Oke. orang-orang Iya, Cik. kalau ini udah diperbaiki, jadi bisa ngerti God is love yang benar. Gimana? Bisa dapat itu semua? Bisa, Cik. Bisa, G. Jadi selama ini Bisa mereka jadi. nggak ngerti kalau apa. Selama ini kalau mesbahnya diperbaiki Elijah, mereka nggak ngerti apa. Nggak ngerti Son of God. Nggak ngerti kalau God is love. Iya. Makanya mereka bilang, oh God is love tuh menunjukkan ada 3. Pengertiannya salah atau benar? Salah. Salah. Mereka bisa bilang God is love, tapi pengertian mereka salah. Bagaimana? Boleh? Oke. Oke. Ya, jadi kita lihat sini. Lalu kita baca ayat berikutnya. Ayat 30. Ayat 37 sampai 39. Oke? Ayat 39. Oke? Ini gitu. 37 sampai 39. Oh, hear me, dengar aku Tuhan, dengar. Biarlah orang-orang ini tahu bahwa Engkaulah the Lord God. Habis perbaiki altar atau bilang dulu baru perbaiki altar? Habis perbaiki altar. Bisa lihat nggak urutannya Elijah aja benar bagaimana? Bertentangan nggak dengan John 14:6? Enggak. Ya kan? Lalu datanglah, turunlah api dari Tuhan. Habiskan dia punya korban. Semua orang yang come out of her my people bilang he is God. Itu dia. The Lord, he is the God. Dialah one true God. Jadi setelah memperbaiki, api turun, ya kan? Orang-orang kenal siapa God yang benar. Gimana? Iya. Itu dia. Jadi, api lambang apa? Pemurnian. Api kalau api selain api yang untuk memurnikan apa? Apa yang memurnikan selain api kalau di Alkitab? Air. Lambangnya apa? Yang memurnikan. Yang membersihkan apa lambangnya? Air. Iya. Oke, air. Bisa lihat nggak? Orang harus datang ke Elijah atau come out dulu baru dapat api atau air. Harus come out dulu. Ya kan? Baru kenal siapa God yang benar. Dan kalau yang kemarin dibilang, kalau di sini, ini Babylon kan? Iya. Ingat dari Babylon dari mana? Babylon? Nation from North, betul? Ini locust. Ini kasih habis yang hijau-hijau, betul? Iya. Iya. Sehingga nggak buat berbuah. Ya kan? Makanya dipanggil Elijah, sini, come out of my people. Betul? Elijah kasih pekabaran yang memperbaiki siapa Son of God. Betul? Baru turun hujan. Makanya di Joel bilang, I will restore you. Saya akan tahan itu yang datang dari North. Untuk kamu bisa kenal siapa God. Dan kita punya pelajaran hari Sabat kemarin. Yang
yang nempel sama pokok anggur yang benar akan berbuah, betul? Itu Hmm. dia. Itulah pelajaran tentang Elijah memperbaiki altar. Boleh semuanya ada pertanyaan? Waduh, Terima Aca kasih, ngerti Ci. Aca?